Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kepada Allah SWT, kita malam ini berkumpul salah satu rangkaian kegiatan yang sangat insyaallah ini bernilai luar biasa, melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan ini, dan tentunya itu merupakan salah satu doa yang yakin setiap kita sampaikan kepada Allah SWT. Allahumma ballighna Ramadan. Kalau dari mulai Rajab kan biasanya kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, kemudian wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai hari pertama bulan Ramadan. Bahwa kenapa disebutkan hari pertama, perhitungan kalender Hijriyah itu dihitungnya mulai maghrib. Jadi ini sudah masuk satu Ramadan, ya, masuk satu Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena bagaimanapun banyak saudara kita yang tahun lalu, ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita yang tahun lalu masih bersama kita, terima kasih. Dan kemudian di tahun ini satu persatu sudah meninggalkan kita, dan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama kami selaku pengurus DKM Al-Hikam Panorama Bali Residen menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin bila mana kami sebagai pengurus DKM selama 1 tahun belakangan ini ada perilaku, ada perkataan yang kemudian tidak membuat Bapak Ibu tidak berkenan. Kami mohon maaf, kita tuntaskan, saling memaafkan. Mudah-mudahan kemudian itu menjadi wasilah kita berlipat ganda pahala puasanya. Hadirin rahimakumullah, kemudian tentunya bagaimana rutinitas perlu disampaikan oleh kami. Rutinitas tarawih di DKM Al-Hikam seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa DKM Al-Hikam menyelenggarakan salat tarawih dalam jumlah 23 rakaat untuk imamnya, gitu ya. Kalau tentunya untuk makmumnya ikut 23 rakaat silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ikut 8 rakaatnya, kemudian 3 rakaat dituntaskan di rumah, juga silahkan. Jadi minimal mudah-mudahan awal-awal sampai 8 rakaat pertama kita bisa bersama-sama, ya, kemudian bisa melanjutkan salat witirnya di rumah masing-masing untuk Bapak Ibu yang melaksanakan 11 rakaat, 8 plus 3. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sengaja ini bukan mengkolaborasikan, bukan gitu ya, tapi justru kalau di masjid lain kan ada memang yang membuat shift di masjidnya, itu shift 8, shift 2, shift 8, shift 20 ada gitu ya. Tapi kalau di DKM Al-Hikam kami buat satu shift saja, yang penting imamnya 23. Lalu bagaimana Pak fadilahnya, mana yang bisa dilakukan 11 atau 23, sama saja, dalilnya ada, ya, semuanya dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, gitu ya. Dan kemudian tentunya alhamdulillah juga Bapak Ibu sekalian, di tahun ini sampai 4 tahun ke depan juga kita akan belajar satu hal yang penting berkaitan dengan awal Ramadan dan juga awal Syawal,
yang 4 tahun ke depan itu kemungkinan akan seperti ini, akan ada perbedaan. Ya, ada seperti Naksabandiah lebih awal. Kemudian juga kalau Naksabandiah itu kemudian Syatariah ada di Padang, ya. 2 hari sebelumnya sudah duluan puasa. Kemudian yang di Goa itu di Sulawesi ada jamaah juga gitu ya, yang melaksanakannya lebih awal. Dan kemudian kalau Muhammadiyah sudah dari jauh-jauh hari, bahkan dalam hitungannya kalau Muhammadiyah 100-200 tahun yang akan datang sudah terprediksikan kapan puasa, kapan kemudian Idul Fitri, karena menghitungnya menggunakan hitungan hisab, ya. Kemudian dalam konteks kita juga mendapati kemarin baru saja pemerintah setelah Isya menyelesaikan isbat awal puasa, ya. Tentunya ini juga sama, dalilnya sama. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian mendapati 4 tahun ke depan, saya katakan tadi pembelajaran, alhamdulillah pembelajaran sekali, supaya kita terbuka terkait dengan ternyata dalam bab fikih itu perbedaan itu hal yang biasa. Kalau dalam bab akidah gak bisa. Kalau dalam bab akidah sekali lagi tidak ada, gak boleh enggak, pasti harus sama kalau akidah, ya. Tapi dalam fikih itu kemungkinan terjadinya perbedaan itu sangat terbuka lebar. Makanya sering kita mendengar istilah khilafiyah, perbedaan. Makanya Imam Syafi'i yang kemudian beliau ini banyak dirujuk di Asia Tenggara terutama sebagai rujukan fikihnya, beliau menyampaikan apa? Perbedaan fikih itu hal yang biasa. Fikih, ya, kalau fikih itu berkaitan dengan tata cara itu, ya, tata cara. Kalau tata cara itu kemungkinan penafsiran ulama satu dengan yang lainnya berbeda, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menentukan sendiri, jangan gitu ya. Kalau kita jangan berani-berani membuat ijtihad gitu ya, karena kapasitas keilmuan agama kita tidak memadai gitu ya. Ya, kalau level-levelnya sudah level Imam Syafi'i, ya itu betul-betul secara keilmuan dan kedekatannya dengan zamannya para tabi'in itu dekat sekali usianya. Kalau kita jauhnya sudah sekian lebih dari 1000 tahun kita jaraknya dengan para sahabat, para tabi'in gitu ya. Jadi otoritas kita untuk membuat fatwa sendiri, membuat ijtihad sendiri itu jangan dilakukan. Makanya kenapa di Indonesia juga ada MUI gitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks ini ketika membuat satu fatwa tidak bisa satu ulama kemudian menentukan satu fatwa. Mereka dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis Al-Irsyad, PUI dan yang lainnya, ormas-ormas Islam itu berkumpul semuanya, ahli-ahli fikihnya misalnya. Kemudian seperti kemarin malam kita menyaksikan para ahli astronomi dari berbagai ormas kumpul gitu ya dalam menentukan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi tentunya dalam hal sekali lagi perbedaan mulai puasa kemudian kemudian berakhirnya puasa itu hal yang biasa. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, bukannya dalilnya sama? Kata Rasulullah bersabda, sumu liru'yatikum waftiru liru'yatikum. Kalian berpuasa merujuk kepada apa yang kalian lihat dalam konteks melihat hilal, ya. Waftiru liru'yatikum gitu ya. Dan kalian berbuka maksudnya itu selesai puasanya 29 atau 30 hari gitu ya. Kalau kalian sudah melihat hilal lagi gitu ya, gitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, konteks melihat inilah yang kemudian menjadi khilaf, menjadi perbedaan pandangan. Ada yang memanai ru'yatikum itu melihat itu dengan kasat mata, dengan mata telanjang. Bisa sekarang itu menggunakan teleskop kan ya, gitu ya. Ada juga yang menafsirkan, kalau Bapak Ibu sekalian buka kamus bahasa Arab, yang namanya melihat itu tidak semata-mata melihat dengan mata telanjang, tapi menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, dalam konteks ini melihat dengan pengetahuan. Misalnya berkaitan dengan contoh waktu sholat, ya.
tiba-tiba saja Pak Wahyu sudah azan asar gitu, karena waktunya sudah masuk. Tiba-tiba Pak Wahyu adzan maghrib, kenapa? Karena waktunya sudah masuk. Itu rujukannya apa waktu itu? Merujuk kepada hisab, melihat dengan menggunakan hitung-hitungan. Jadi dalam ini sekali lagi kita alhamdulillah mendapatkan pembelajaran berharga dalam konteks fikih, yang salah satunya konteks perbedaan. Kenapa perlu disampaikan hal ini Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita baca ini, karena Indonesia itu Bapak Ibu sekalian tahu gak? Mudah-mudahan kita di sini di masjid ini gak ada ya. Jadi gini, Indonesia itu peringkat pertama, juara, dapat piala dunia, bagus ya. Kalau Indonesia ini juara pertama di dunia dengan netizen paling jahat. Netizen paling jahat, komentator paling jahat itu di dunia nomor satunya adalah Indonesia. Apa dasarnya? Orang Indonesia itu cenderung mengomentari yang kita sendiri tidak ada ilmunya, gitu ya. Kebiasaan orang Indonesia itu. Coba boleh dibuktikan tuh, sesuatu yang tidak ada komentari ikut komentari, ilmunya padahal tidak ada. Itu orang Indonesia banget kita, ya. Dan ini oleh wartawan senior dulu itu ada yang namanya Mukhtar Lubis tahun 70-an menyampaikan salah satu khasnya orang Indonesia ya kita ya. Itu salah satunya senang mengomentari yang tidak ada ilmunya gitu ya. Dan mudah-mudahan di masjid ini tidak ada yang seperti itu, ngomentari sesuatu yang enggak kita mengetahui tentang hal tersebut. Nah, kenapa kalau saya lihat di medsos itu ya, itu perbedaan terkait awal Ramadan saja menjadi seperti memberi permasalahan. Ketika ditanya mereka paham atau tidak, enggak paham juga gitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita perlu tercerahkan gitu ya. Justru dengan munculnya perbedaan pandangan menjadi referensi kita, kemudian menggali ilmu agama makin banyak gitu ya, menggali pengetahuan konteks fikih makin banyak, bahwa ikhtilaf dalam fikih itu hal yang biasa gitu ya. Seperti tadi jumlah 11 dengan 23 biasa saja gitu kan, semuanya ada rujukannya, itu tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kami menitipkan sekali dalam konteks bahwa mari kita muhasabah sedikit dalam diri kita, bagaimana kualitas dari puasa kita tahun lalu. Kemudian adakah sesuatu yang ternyata stagnan itu begitu-begitu saja gitu ya. Artinya ketika kita melaksanakan puasa begitu-begitu saja, artinya kita berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Hadirin rahimakumullah, yang dimintakan Allah SWT itu kan la'allakum tattaqun. Kita berpuasa itu la'allakum tattaqun dalam konteks mudah-mudahan kita menjadi profil pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa seperti apa? Banyak contohnya, seperti Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, salah satu karakter orang bertakwa ya, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk melatih itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, salah satunya adalah ketika kita menjadi pribadi, melatih diri, bulan puasa kita latih diri kita menjadi pribadi yang berempati, bersimpati, peduli dengan sesama. Itu kan perlu latihan panjang, butuh latihan panjang untuk menjadikan diri kita menjadi profil yang berempati, bersimpati, peduli kepada orang lain. Puasa kita jadikan momentum untuk melatih itu. Kemudian ciri yang berikutnya dari Ali Imran 134 itu wal kadziminal ghaiz. Wal kadziminal ghaiz artinya itu adalah orang yang pandai mengelola amarah. Pandai mengelola amarah. Boleh Bapak Ibu sekalian buktikan, yang namanya orang sedang berpuasa itu mudah sekali untuk marah ya, mudah sekali untuk marah. Ini ternyata secara kesehatan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini saya sedikit mengangkat istilah kesehatan. Ada yang disebut dengan kortisol dalam tubuh kita itu. Si kortisol itu naik kalau kita dalam kondisi lapar gitu ya. Kortisol naik itu ketika lapar bisa berdampak kalau kita tidak kontrol, salah satunya adalah
mudah marah gitu ya. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah juga mengajarkan kalau misalnya ada orang ngajak bertengkar di bulan puasa, sedang berpuasa, katakan saya sedang puasa gitu ya, melatih diri. Jadi indikator kedua orang bertakwa itu wal kaziminal ghaiz, orang yang pandai untuk mengelola amarahnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiganya masih dari Ali Imran 134, wal afina anin nas, orang yang pandai memaafkan orang lain. Orang yang pandai, ya kita itu harus pandai menjadi profil pribadi yang pandai memaafkan orang lain gitu ya. Menjadi pribadi pemaaf itu butuh proses, apalagi ibu-ibu ya Bu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang itu diingat-ingat terus kesalahan orang itu, awas ya nanti tunggu dan pembalasanku gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan jamaah di Al-Hikam itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau mendengar saudara kita, tetangga kita bermasalah, doakan ya Allah mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Bukan ya Allah mudah-mudahan dia celaka, bukan, jangan gitu ya. Tapi segera doakan kebaikan. Wal afina anin nas, menjadi pribadi yang pandai untuk memaafkan kesalahan orang lain gitu ya. Itu 3 indikator salah 3 gitu ya. Kalau dikatakan salah 3 dari banyak indikator ciri orang bertakwa, itu di ayat Ali Imran 134 itu menerangkan. Nah, la'allakum tatakun dalam surat Al-Baqarah 185 itu kita berpuasa dalam hal kita melatih diri, harapannya kita menjadi profil yang bertakwa. Bila mana belum, tentunya kita ada waktu, mudah-mudahan di puasa di tahun ini lebih berkualitas, tidak sekedar kita hanya melaksanakan ibadah puasa sebagai atau menuntaskan kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban. Kalau sebatas menggugurkan kewajiban, maka kita tidak akan ada perubahan puasa kita, kualitas puasa kita dari tahun ke tahun. Buat kurikulum masing-masing di diri masing-masing, di keluarga masing-masing, supaya kurikulum itu kemudian menjadi referensi kita dalam hal pijakan kita melaksanakan ibadah puasa lebih berkualitas. Hadirin rahimakumullah, terakhir dalam kegiatan salat tarawih di Al-Hikam ini seperti biasa setelah salat Isya, kemudian setelah salat sunnah ba'da Isya, nanti imam akan menyampaikan kultum terlebih dahulu gitu ya, supaya kita juga ada istirahat sedikitnya, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan alhamdulillah di blok C terutama ya sudah ada karang taruna ya, sudah ada karang tarunanya nih. Anak-anak karang taruna mana nih? Yang laki perempuan angkat tangan. Karang taruna mana anak-anaknya? Nah nanti bisa ikut mengawal adik-adiknya nih, adik-adiknya yang di belakang gitu ya. Tolong dikawal, didampingi gitu ya, karena mereka itu mungkin tahunya tarawih itu adalah pesta gitu ya. Sehingga pas aminnya biasa tuh aminnya macam-macam gitu Bapak Ibu sekalian. Sampai ada anekdot begini katanya. Ada seorang mualaf kemudian ikut salat tarawihnya itu kebetulan dia di belakang. Pas di belakang lihat barisan belakang itu mau bapak-bapak, anak-anak gitu ya, salat tarawih itu goyang-goyang gitu ya. Itu bukannya khusyuk gitu ya. Jadi aminnya sudah agak beraturan segala macam. Nah si mualaf ini kemudian, wah seru juga nih katanya salat tarawih itu ya. Akhirnya dia mengatakan begini, nanti saya kalau hitanan anak saya akan undang salat tarawih di rumah saya gitu ya, biar ramai gitu ya. Padahal kan tidak begini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mohon perkenan mendampingi putra putrinya yang kira-kira di sela-selanya ada anak-anak yang berkumpul satu baris, itu biasanya itu di sana ada ketua gengnya biasanya. Nah kalau ketua geng, tapi Bapak Ibu sekalian jangan memberikan nilai negatif ya. Kalau saya katakan nilai ketua geng, ada anak pasti di antara kita itu, anak-anak kita usia 6 tahun, 7 tahun, kemana dia pergi diikuti teman-temannya. Itu sebenarnya sudah memberikan indikasi pada kita bahwa dia itu punya kecerdasan lain. Nah jadi jangan dimarahin Bapak Ibu sekalian, tapi diarahkan. Kecerdasan apa? Interpersonal, kemampuan untuk memimpin. Kalau diasah, dia akan menjadi presiden berikutnya insya Allah gitu ya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang perlu kami sampaikan.
dan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua, seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.